Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar mengenai bab Ayo Membayar Zakat. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama adalah pengertian zakat. Yang kedua adalah macam-macam zakat. Yang ketiga adalah orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir adalah hikmah berzakat. Nanti kita akan belajar satu-satu dari 4 hal yang saya jelaskan barusan. Baiklah, sebelum itu kita mengingat dulu apa saja rukun Islam ya. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, dan yang kelima adalah naik haji. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang zakat. Pengertian zakat. Kita lihat di sini menurut bahasa artinya membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Dan menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya adalah macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Yang pertama kita belajar adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu mengeluarkan beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Waktu untuk membayar zakat fitrah adalah mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari Idul Fitri. Dikeluarkannya agar orang yang tidak mampu ini dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya ketika hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal sendiri adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab sendiri adalah jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Seperti itu ya. Jadi ada 2 macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Nah, setelah itu kita akan belajar siapa saja sih orang yang berhak menerima zakat atau mustahik ya. Dan yang pertama adalah kita dalil dulu ya. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, kita akan belajar secara rinci siapa saja yang berhak menerima zakat atau mustahik ya. Nah, ini dia orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Nah, orang fakir ini tidak punya tenaga, tidak punya pekerjaan, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi benar-benar fakir. Tidak memiliki tenaga, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki harta.
Dan yang kedua, orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang miskin. Nah, bedanya apa fakir sama miskin? Kalau miskin adalah orang yang tidak punya tenaga, akan tetapi memiliki pekerjaan, dan hasil dari pekerjaan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Seperti itu ya bedanya. Dan yang ketiga adalah pengurus zakat atau amil zakat, amilin ya. Ini adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan membagikannya. Biasanya kita temui di masjid-masjid, ketika kita akan mengumpulkan zakat, ini diberikan kepada amil. Nanti amil akan mengumpulkan zakat, setelah itu dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu atau orang yang membutuhkan. Seperti tadi ada fakir, ada miskin. Berikutnya adalah nomor 4, yaitu adalah mu'alaf. Nah, mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Kenapa mu'alaf diberikan zakat? Supaya dia itu semangat menjalani ibadah-ibadah, karena dia baru pertama kali masuk Islam. Jadi harus benar-benar dikasih pengertian yang baik. Nomor 5 adalah budak atau hamba sahaya. Ini adalah budak yang harus dimerdekakan. Biasanya budak-budak ini akan dimerdekakan dengan zakat. Nah, sekarang nomor 6, yaitu adalah orang yang berhutang atau gharim. Ya, gharimi. Jadi orang yang berhutang untuk kepentingan sehari-hari, akan tetapi dia tidak bisa membayarnya. Nah, itu juga berhak menerima zakat. Nah, dengan catatan hutangnya tidak boleh dipakai untuk maksiat ya, harus kepentingan sehari-hari. Dan yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah itu apa? Fisabilillah adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kalau zaman dahulu itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, adalah orang yang berperang di jalan Allah. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, orang-orang yang membangun masjid untuk beribadah kepada Allah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah nomor 8 adalah Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Seperti itu ya. Jadi orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal itu juga berhak menerima zakat. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah hikmah zakat. Apa sih hikmah zakat itu? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Jadi membersihkan harta dan jiwa. Nomor 2, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Nah, seperti itu tadi ya, ketika ada seseorang yang tidak bisa membeli beras, kita kasihlah zakat. Nah, itu untuk membantu orang yang kesusahan dalam segi ekonomi. Nomor 3 adalah mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Seperti itu. Nomor 4, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Jadi tidak semata-mata harta yang kita miliki itu adalah milik kita, akan tetapi sebagian dari harta itu adalah milik orang lain. Seperti itu ya. Nomor 5, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Jadi hanya titipan. Nah, seperti itu tadi ya hikmah berzakat. Ya. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pelajaran pada hari ini tentang zakat. Terima kasih adik-adik. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat dan bisa dipahami oleh adik-adik sekalian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.